Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah karangan Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman 86, judulnya Ta'atul Qalbi. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ta'atul qalbi, ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimin was sakha. Sabit sebahagian dari ketaatan hati itu beriman kepada Allah, itu yakin, itu ikhlas, tawadhu, nasihat kepada kaum muslimin dan dermawan. Kita lihat satu-satu, ini pembahasan tentang ketaatan hati. 1. Qad sabaka fi awalil kitab ma'nal iman wa tasdiq. Sungguh telah terdahulu pada awal kitab oleh makna iman dan makna tasdik. Di awal ketika membahas tentang rukun iman, beliau sudah mengartikan apa yang dimaksud dengan iman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Bermula iman itu 70 lebih cabangnya. Jadi bid'ah ini satu kalimat yang berisi angka sekitaran 3 sampai 9. Jadi kita artikan berarti 70 lebih, 76, 77, 78 sampai 79. Bermula iman itu 70 lebih nisbah cabang. Syu'batan tamyiz zat. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan bermula malu itu satu cabang dari iman. Artinya iman cabangnya banyak banget. Yang paling tingginya la ilaha illallah, nanti yang paling rendahnya memindahkan duri di jalan. Di sini sebahagian dari ketaatan hati yaitu iman kepada Allah. Wal yakin, dan yakin. Apa arti yakin? Beliau menjelaskan di sini. Yakin wa huwa ay ya'taqida biqalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuk ma'an nutqi bisyahadataini. Dan bermula dianya yakin itu mengiktikadkan dianya seseorang dengan hatinya akan agama Islam, i'tikad dan jaziman akan i'tikad yang jazim, yang pasti, khalian lagi terbebas ianya i'tikad dari keraguan bersama mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi yakin itu kita meyakini dengan sepenuh hati kita tentang kebenaran agama Islam. Keyakinan, i'tikad yang jazim, arti jazim ya tidak ragu sama sekali. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa huwa maqaman fauqal iman, dianya yakin itu satu makam yang berada di atas iman. Jadi yakin dalam arti tuma'ninah, ini tingkatannya di atas iman. Ada orang yang beriman tapi belum damai hatinya. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ya, makanya beliau menyatakan di sini wa huwa tuma'ninatul lati hakaha Allah taala an nabiyhi Ibrahim alaihi salam biqaulih. Wa huwa dianya yakin itu tuma'ninah kedamaian atau ketenangan allati yang menghikayahkan akannya tuma'ninah oleh Allah taala an nabiyhi tentang nabinya Allah yaitu Ibrahim alaihi salam biqaulihi dengan firman Allah. Allah menyatakan, qala awalam tu'min, berkata ya Allah, apakah engkau belum beriman ya Ibrahim? Ketika itu Nabi Ibrahim pengen melihat bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah dicincang, dipotong. Kemudian Allah bertanya, Allah berfirman, apakah engkau belum beriman? Engkau enggak percaya kalau Allah Maha Kuasa? Qala, berkata ya Ibrahim, bala, benar. Nabi Ibrahim percaya, cuma walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya damailah, tenanglah oleh hatiku. Nah, atas dasar ini, makanya tuma'ninah atau arti lain dari keyakinan, ini makamnya di atas iman. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlas. Sebahagian dari taat yang harus kita miliki yaitu ikhlas.
Ikhlas kepada siapa? Beliau mengartikan lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah ta'ala. Fi jami'il af'ali wal aqwali wal a'mal. Ikhlas dalam setiap perbuatan, perkataan dan amal. Jadi amal ini lebih umum, kalau amal bisa perbuatan, bisa perkataan. Ya. Jadi beliau mengatakan ikhlas kepada Allah dalam setiap perbuatan, perkataan dan amal kita. Qallat au kasurat, sedikit ada ianya amal atau banyak ia, harus ikhlas. Karena amalan itu baru bernilai ketika ada ikhlasnya. Walaupun sedikit, nggak ada yang sepele kalau ada ikhlasnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahui olehmu, sabit bagi Allah itu agama yang ikhlas, agama yang bersih. Allah hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas. Kemudian yang keempat yaitu tawadhu. Tawadhu bahasa Indonesianya merendah diri, tawadhu. Tawadhu kepada siapa? Lillahi ta'ala. Tawadhu kepada Allah Ta'ala. Wal khusyu'u wal khudu'u baina yaday. Khusyuk dan tunduk di hadapannya Allah. Jadi arti tawadhu yang pertama yang menjadi ketaatan hati yaitu tawadhu kepada Allah. Merendah diri, enggak sombong dengan Allah, ya enggak layak memang kita sombong dengan Allah. Kemudian wa tawadhu ma'al khalqi, juga tawadhu bersama makhluk. Cuma tawadhu bersama makhluk artinya berbeda dengan tawadhu kepada Allah. Kalau tawadhu bersama makhluk artinya bukan kita harus tunduk kepada makhluk seperti tunduk kepada Allah, bukan. Makanya beliau mengartikan, mentaswir. Bagaimana sih maksud dengan tawadhu bersama makhluk? Bi alla yara li nafsihi fadlan ala ahadin. Dengan bahwa tidak melihat ia bagi dirinya akan lebih di atas seorang pun. Kita tidak merasa lebih dari orang lain. Biasa aja. Bal yaraha muznibatan muqsirah. Bahkan melihat ia akannya diri, muznibah akan sebagai seorang yang berdosa lagi, yang lalai. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain tidak merasa lebih baik dari orang lain, itu masuk dalam kategori tawadhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini sebagai dalil pentingnya tawadhu. Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidak tawadhu'lah oleh seorang pun kepada Allah melainkan mengangkat ianya Allah akannya. Jadi man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu akan diangkat. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Muslim. Kemudian sebahagian dari ketaatan hati yaitu an-nasihah lil muslimin. Nasihat terhadap kaum muslimin. Apa arti nasihat? Wahiyal sidqu fi talabin naf'i lahum min silahi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Dan bermula dianya nasihat untuk kaum muslimin itu as-sidqu, jujur, serius. Fi talabin naf'i, dalam mencari kemanfaatan untuk mereka muslim dari kebaikan agamanya, dunia dan akhiratnya. Jadi arti nasihat terhadap kaum muslimin, kita serius benar-benar menginginkan kebaikan untuk orang muslim. Kita menginginkan agama mereka baik, dunia mereka baik, akhirat mereka baik. Jadi segala hal yang kita lakukan untuk setiap hal yang bisa membuat saudara kita jadi bahagia, jadi dekat dengan Allah, kemudian kita menganjurkannya, itu namanya nasihat untuk kaum muslimin. Hal-hal yang bisa menyebabkan dia jadi sengsara, celaka, jauh dari Allah, kita melarangnya, itu namanya nasihat untuk kaum muslimin. Wahwal amrul ladzi ursilat bihir rusul wa unzilat bihil kutub. Wahwa, dan dianya as-sidiqu fi talabin naf'i, jujur serius dalam mengharapkan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Itulah perkara-perkara alladzi yang diutus dengan sebabnya perkara akan para rasul dan diturunkan dengan sebabnya perkara akan segala kitab-kitab. Jadi salah satu tujuan rasul dikirim oleh Allah karena Allah menginginkan kebaikan untuk manusia. Manusia berbuat syirik, manusia suka membunuh segala macam. Sehingga Allah mengutus rasulnya untuk mendakwahi mereka melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Qala, berkata ianya Rasul, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk keumuman mereka kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sebahagian dari ketaatan hati yaitu as-sakha. Sakha ini bahasa kita dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dermawan juga ada tingkatnya.
Wa huwa badlu ba'dil mawjud bi tibati nafsin. Bahwa dan dianya sakha itu memberikan sebahagian yang maujud. Memberikan bazlu, memberikan sebahagian yang maujud dari hartanya bi tibi nafsin dengan senang jiwanya. Kita rela mengorbankan sebahagian dari rezeki kita untuk siapapun yang membutuhkan. Ini namanya sakha. Warut batul judi fauqahu, dan bermula tingkatan jud itu di atasnya sakha. Ada istilah satu lagi namanya jud. Kalau jud ini dia siap memberikan lebih banyak. Kalau tadi memberikan sedikit, ini memberikan lebih banyak, namanya jud. Wa huwa ayyabdula aksara ma indahu wa la yubqi minhu syai'an. Wa huwa dianya jud itu bahwa memberikan ia akan lebih banyak ma yang ada di sisinya dan tidak menyisakan ia darinya ma akan sesuatu. Mestinya ini illa syai'an, kecuali sedikit ya. Jadi di sini beliau mengartikan jud ketika seseorang memberikan lebih banyak, apa yang dia miliki dia berikan, tidak menyisakan apapun, atau bisa juga dia menyisakan sedikit. Itu namanya jud, tingkatannya di atas sakha. Warutbatul isari fauqal jud, dan bermula tingkatan isar itu di atas jud. Ada satu lagi namanya isar. Isar itu lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sengsara. Namanya isar. Wahwa, dan dianya isar itu antajuda bil mal, bahwa engkau dermawan dengan harta, ma'al hajati ilaih, bersama butuh kepadanya harta. Kita sendiri masih butuh, tapi karena ada saudara kita yang butuh, kita rela untuk mendahulukan dia. Namanya isar, tingkatannya tinggi. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala fi ma'radil madhi wasana, dalam posisi memuji dan menyanjung. Allah berfirman ketika memuji seseorang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Seperti kisah para sahabat Ansar yang menyambut kaum muhajirin, seperti kisah orang yang menerima tamu Rasulullah, nggak punya makanan hingga mematikan lampu, makanan sedikit cuma cukup kepada tamu, akhirnya mereka mendahulukan tamu. Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengutamakan oleh mereka akan orang lain ala anfusihim, di atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, sekalipun adalah di diri mereka itu kesempitan, kebutuhan. Mereka butuh, tapi mereka mendahulukan saudaranya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang selanjutnya husnudzan. Sebahagian dari ketaatan hati yaitu husnudzan, bagus prasangka. Nanti beliau akan menjelaskan. Wa ta'zimu sya'airillah, dan memuliakan syiar-syiar Allah. Wa syukru ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Mana contoh nikmat Allah? Kal Islam, seperti Islam, wa ta'ah, seperti ta'ah, wa sairin ni'am, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan, wa sabru, dan ada kepada husnudzan, sebahagian dari taat kepada sebahagian dari ketaatan hati yaitu as-sabar. Sabar alal bala, sabar di atas bala, mislu, demikian itu seperti. Nanti yang pertama yaitu husnudzan. Husnudzan di sini maksudnya husnudzan billahi ta'ala, berbaik sangka terhadap Allah. Jangan pernah mengira kalau Allah enggak sayang kepada kita, walaupun kelihatan rezeki kita sempit. Dan wa bi khalqillahi ta'ala, dan baik sangka dengan makhluk Allah Ta'ala. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna husnadz-dzanni billah min husnil ibadah. Sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu bahagian dari bagus ibadah. Seseorang yang baik sangka itu dianggap ibadatnya bagus. Rawahu Ahmad. Kemudian ta'zimu sya'airillah, memuliakan syiar-syiar Allah. Apa maksud syiar-syiar Allah? Ai a'lamu dinihi, artinya tanda-tanda agamanya Allah. Ya. Wahya, dianya a'lamu dinihi al-mawadhi'ul lati yuqamu fiha din, yaitu tempat-tempat allati yang ditegakkan dalamnya tempat akan agama. Tempat-tempat yang dalam tempat itu diamalkan agama Allah itu disebut syiar. Kal masjid, kal masajid, seperti masjid-masjid, kita harus memuliakan masjid. Wazawaya, zawaya ini zawiyah, pesantren-pesantren. Wasofa wal marwah, dan seperti bukit Sofa dan Marwah. Wa ta'zimil Quran, dan seperti memuliakan Quran. Wa rusul, memuliakan para rasul. Wal auliya wal ulama,
memuliakan wali-wali Allah dan para ulama. Semuanya harus dimuliakan. Kemudian yang ketiga, asyukur ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jadi beliau di sini melanjutkan allati la yuhitu bihal haddu. Nikmat allati yang tidak meliputi dengannya nikmat oleh batasan. Artinya nikmat Allah tanpa batas. Setiap hari kita dalam nikmat Allah. Walaupun dalam kekurangan tetap banyak nikmat Allah. Belum udara, kesehatan, kesempatan. Wala yuhsihil addu, dan tidak membatasi akannya nikmat Allah oleh hitungan, enggak bisa dihitung nikmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung akan nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, tidak akan pernah kalian sanggup menghitung akannya nikmat. Banyak benar nikmat Allah. Wa syukru ala salah sati anwa'in, dan bermula syukur itu sabit di atas 3 macam. Ada 3 jenis syukur. Yang pertama asyukuru bil lisan, syukur dengan lidah, wa huwa sana'u 'ala Allah, yaitu menyanjung Allah. Kalau puji dengan lisan, syukur dengan lisan, setiap dapat nikmat alhamdulillah, itu syukur sebatas lisan. Yang kedua wa syukuru bil jawarih, bersyukur dengan segala anggota badan. Ayusarrifal abdu jami'a man amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Ayusarrifal abdu, menggunakan oleh si hamba jami'a ma, akan semua ma yang telah memberi nikmat oleh Allah dengan nyama alaihi kepadanya si hamba, kemana dia gunakan, fima, pada ma khuliqa, yang diciptakan akan dianya, ma li ajlihi, karenanya si hamba. Menggunakan semua ma yang telah memberi nikmat oleh Allah dengan nyama kepadanya si hamba, fima khuliqa li ajlih, pada tempat-tempat khuliqa, yang diciptakan akan dianya tempat. Kalau kita artikan tempat, li ajlihi, karenanya ma. Artinya bersyukur dengan anggota badan, kita menggunakan segala nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Mata kita, tangan, kaki, pikiran kita gunakan pada tempat-tempat yang baik, yang tempat itu memang dibuat oleh Allah karena nikmat. Allah memberi mata, kita baca Quran, selalu diberi pikiran, selalu mengkaji tentang pengetahuan, diberi tenaga dan pikiran, kita bantu siapa yang bisa kita bantu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga syukru bil jinan, syukur dengan hati. Artinya ayyastash'ira bi anna jami'an ni'ami min 'indillah, bahwa merasakan ia dengan bahwa sungguh semua nikmat itu sabit dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita ada, ilmu, pengetahuan, harta benda, segalanya kita yakin benar bahwa itu dari Allah. Wa anna Allah ta'ala qadirun ala sarfiha anhu, dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mampu ala sarfiha, kepada menghilangkannya nikmat, anhu, darinya si hamba. Allah bisa saja mencabut semua nikmatnya dalam sekejap, dari sehat tiba-tiba jadi sakit. Wa syukru sababun li sabatin ni'mah wa ziyadatuha, bermula syukur itu menjadi sebab bagi tetap nikmat, wa ziyadatuha, dan bertambahnya nikmat. Sababun li sabatin ni'mah wa ziyadati kita ada. Bermula syukur itu sebab bagi tetap nikmat dan bagi bertambahnya nikmat. Kalau kita mau syukur, nikmat yang sudah ada tetap, bahkan Allah tambah. Berdasarkan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, benar-benar aku akan menambah kepadamu. Kemudian yang keempat, seperti Islam, contoh nikmat tadi seperti Islam. Wahya, dianya keislaman itu a'dhamun ni'am, itu nikmat yang paling besar, ba'da ni'matil ijad, sesudah nikmat penciptaan. Sesudah kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita diberi hidayah sehingga kita berada dalam agama Islam. 5. Wat ta'ah, kemudian taat. Ketaatan itu nikmat Allah juga, tidak semua orang bisa taat. Fat taufiqu minallahi li 'abdihi, maka bermula taufik itu dari Allah untuk hambanya. Wal idznu minhu, dan itu izin darinya Allah. Waqtidaruhu 'alaiha, dan memberi kemampuannya Allah 'alaiha, kepadanya taat. Wa tasyiruha, dan memudahkan taat 'alaihi, kepadanya si hamba. Itu semuanya nikmat. Maka bermula taufik itu sabit dari Allah untuk hambanya. Bermula izin darinya Allah. Iqtidaruhu, memberi kemampuannya Allah 'alaiha, untuk sanggup berbuat taat. Wa tasyiruha,
dan memudahkan taat alaihi kepadanya si hamba, itu semuanya nikmat dari Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita nggak mampu jadi orang baik. Kemudian yang keenam, sairun ni'am, dan semua nikmat-nikmat yang lain kita syukuri. Apa nikmat yang lain? Min tasyiri khairin, dari dimudahkan kebaikan. Allah beri kita kemudahan untuk selalu bisa belajar. Wadaf'i syarrin, tertolaknya keburukan, kita terhindar dari musibah petaka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amah, telah menyempurnakan darinya Allah kepadamu akan nikmat-nikmatnya, dhahiratan wa batinah, nikmat zahir dan nikmat batin. Yang ketujuh, as-sabar. Sabar. Apa arti sabar? As-sabru, sabar. Wa huwa habsun nafsi wa qahruha ala karihin tatahammaluhu aw ladzidin tufariquhu. Bermula sabar itu habsun nafsi, menahan jiwa. Wa qahruha, memaksa jiwa. Ala karihin, atas derita. Tatahammaluhu, yang menanggung ia akannya derita. Karihin, sesuatu yang tidak disukai. Kita artikan derita. Jadi arti sabar itu kita menahan diri, memaksa jiwa kita untuk menanggung beban. Misalkan Allah beri kita sedikit beban. Habsun nafsi, menahan jiwa. Kahruha, memaksa jiwa kita, ala karihin, atas hal yang tidak disukai. Tatahammaluhu, yang menanggung ianya jiwa akannya yang karih. Au ladzidin tufarikoh, atau di atas kelezatan yang meninggalkan ianya kelezatan akannya. Nah, atas kelezatan yang meninggalkan ianya jiwahu akannya kelezatan. Ketika kita ada kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada kemudian hilang dari kita, hilang harta benda, kita menahan jiwa kita untuk tetap menerima, tetap bersabar. Wasabru kisman, dan bermula sabar itu ada dua macam. Ini syarah dulu. Mana sabar dua macam? Sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi. Sabar di atas ma yang bermula dianya ma itu usaha bagi hamba. Wa huwa kismani, dianya sabar itu ada dua. Sabar dibagi dua. Yang pertama sabar terhadap ma yang dianya ma itu usaha bagi hamba. Sabar terhadap kelakuan-kelakuan kita, hal-hal yang bisa kita lakukan, dibagi dua. As-sabru ala ada ima aujaballahu subhanahu wa ta'ala au nadaba ilaih. Sabar terhadap melaksanakan ma yang telah mewajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau menganjurkan ya Allah ta'ala kepadanya. Jadi sabar untuk selalu bisa taat. Kan kita bisa memilih mau taat apa mau maksiat. Kita sabar memaksa diri kita untuk taat. Nah, yang pertama. Kemudian as-sabru amma harramallahu ta'ala au karahahu. Kemudian sabar dari ma yang mengharamkan oleh Allah ta'ala atau membencinya Allah akan nyama. Sabar dari apa yang Allah haramkan, menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalam apa yang Allah larang. Nah. Kemudian yang kedua, sabrun ala ma laisa bimuktasabin lil abdi. Sabar terhadap ma yang tidak ada, yaitu sabit dengan usaha bagi hamba. Sabar terhadap sesuatu yang di luar kemampuan kita, bukan hasil perilaku kita. Seperti fahuwa as-sabru ala muqasati ma yattasilu bihi mimma btalahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi. Bahwa maka bermula dianya sabar terhadap ma yang tidak ada ia dengan usaha hamba, itu sabar ala muqasah, sabar di atas menghadapi ma yattasilu yang bersambung ianya ma dengannya si hamba, mimma dari perkara-perkara yang menguji akannya si hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya perkara. Nah ini, sabar terhadap sesuatu yang menimpa kita, yang di luar kemampuan kita. Ya Allah uji kita dengannya. Kamaradin seperti sakit, wasakamen sakit juga. Wa mautin seperti wa mautinah waladin, seperti kematian seumpama anak. Anak kita meninggal itu di luar kemampuan kita, kita sabar. Wa faqdi malin seperti kehilangan harta. Wa tasalluti asyrarin seperti dikuasai oleh para penjahat. Negara kita dipimpin oleh orang-orang zalim misalkan. Itu ujian dari Allah. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintainya Allah akan satu kaum, niscaya mengujinya Allah akan mereka. Makin cinta Allah kepada satu kaum, makin banyak ujiannya. Karena itu para nabi makin yang paling banyak ujian ya para nabi.
karena nabilah yang paling dicintai oleh Allah. Faman sabara falahu sabru, maka bermula siapa yang sabar ia falahu sabru, maka baginya itu kesabaran. Kalau sabar ya dapat pahala sabar. Wa man jazaa falahul jaza, maka barang siapa yang gundah ia, maka sabit baginya itu kegundahan. Kalau kita sibuk mengeluh, ya kita nggak dapat apa-apa, yang dapat hanya keluhan itu. Sedikit lagi. Sabar di atas bala, mislu al-amrad, seperti sabar terhadap penyakit, wal mihan, musibah-musibah, wa mautil ahibbah, meninggal para kekasih, wa faqdil mal, kehilangan harta, wa tasallutin nas, seperti dikuasai oleh manusia-manusia jahat, wasabru ala ta'ah, dan bersabar di atas taat, wasabru anil ma'asi, sabar dari maksiat. Kalau sabar di atas taat artinya selalu berusaha melaksanakan taat. Kalau sabar dari maksiat, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Wasiqatu birizqi minallah, percaya dengan rezeki dari Allah. Wa bughdud dunia, dan membenci dunia. Nah, sabar terhadap musibah-musibah, kalkuhti, seperti kekeringan, wal khaufi, ketakutan. Nah, kemudian sabar ketika dikuasai oleh orang-orang jahat di sini. Tasallutinah, dikuasai oleh manusia-manusia jahat. Wal asyrar, orang-orang jahat. Bil iza, kita disakiti. Wa ghairiha, lain-lainnya, di penjara karena membela kebenaran misalkan. Sampai di sini dulu. Sudah maghrib. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.